semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang merangkum tentang semua materi sebelum UTS. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Luciana Octavia Simanjuntak dengan NIM 101012400310. Sini aku akan menjelaskan bagian bab pertama, yaitu tentang Tritunggal. Jadi apa itu Tritunggal? Yaitu Tritunggal adalah Allah yang satu tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini disebutkan kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tapi Bapa bukanlah Anak dan Anak bukanlah Roh Kudus juga bukanlah Allah. Di sini ada ajaran-ajaran yang salah tentang Tritunggal, yaitu yang pertama, ajaran Unitarianisme. Ajaran ini terdiri dari 3 unit terpisah, yaitu unit Bapa, unit Anak, dan unit Roh Kudus. Namun ketiga ini memiliki tugas yang berbeda, di mana unit Bapa sebagai pencipta, unit Anak sebagai makhluk ciptaan, dan unit Roh Kudus bukanlah pribadi melainkan hanya angin saja. Yang kedua ada ajaran Sabellianisme. Ajaran ini mengajarkan tentang Allah yang satu tapi berganti-ganti peran sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana ketika perjanjian lama Allah itu sebagai Bapa, perjanjian baru Allah sebagai Yesus, dan ketika Yesus naik ke surga berubah menjadi Roh Kudus. Kemudian ada beberapa ajaran yang salah tentang Yesus. Yang pertama ajaran Ebionisme. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus hanya manusia bukanlah Tuhan. Yang kedua ada ajaran Desotisme yang mengatakan Yesus hanya Tuhan, bukanlah manusia. Ajaran ketiga ada ajaran Arianisme. Sama seperti ajaran Abionisme, ajaran ini mengatakan Yesus hanya seorang manusia biasa. Yang keempat ada ajaran Nestorianisme, mengatakan natur ilahi dan natur manusia terpisah dalam diri Yesus. Kemudian ada ajaran Eutychianisme, mengatakan natur ilahi dan natur manusia dalam diri Yesus sama. Namun sebenarnya natur ini berbeda. Terakhir ada ajaran Apollinarisme yang mengatakan Yesus tidak memiliki roh, namun hanya memiliki tubuh jasmani saja. Yang terakhir ada konsep benar tentang Yesus, di mana Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kedua kodrat ini tidak bisa dicampur adukkan dan tidak bisa dipisahkan. Disebut sejati karena Yesus itu adalah dahsyat. Selanjutnya adalah bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan bab 2, yaitu tentang manusia. Sebelumnya udah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang Tritunggal. Tapi sebelum saya menjelaskan bab 2 tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Marcelo Argas Tinjak dengan NIM 101012400283. Nah, sebelumnya kita telah mendengarkan pembahasan dari teman saya, yaitu Allah Tritunggal, di mana kita telah mengetahui tentang pencipta kita. Sekarang kita akan mengetahui ciptaannya, salah satu dari ciptaannya yaitu kita manusia. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26-28 itu menyebutkan bahwa kita adalah diciptakan seturut, segambar, dan serupa dengan Allah, di mana kita merupakan salah satu ciptaan Allah yang istimewa. Kita memiliki akal, moral, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita dapat membedakan mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Dalam Mazmur 8 ayat 4-ayat 10 itu mengatakan bahwa kita diciptakan hampir serupa dan diciptakan hampir mirip dengan Tuhan. Nah, di sini saya menyiapkan bab 2, yaitu tentang manusia. Mengenal diri sendiri berdasarkan firman Tuhan membantu kita untuk memahami hidup. Dengan berpikir nyata atau penting, kita dapat menyadari bahwa kita adalah refleksi Tuhan dan memiliki peran dalam dunia sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh hidup dalam isolasi, melainkan diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan dan sesama. Nilai dari manusia tidak boleh diukur dari pandangan negatif, tapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, diberikan tugas nih untuk memelihara dan mengolah bumi. Sejak awal, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden bukan hanya untuk menikmati keindahannya saja, tetapi untuk menjaga dan melestarikan bumi. Nah, di sini setiap dari kita diciptakan unik dan segambar dengan Tuhan, sehingga tidak perlu merasa rendah diri.
atau terpengaruh dengan pandangan orang lain. Karena kita diciptakan seturut dan serupa dengan Tuhan, itu semua sama rata. Nah, sekian penjelasan dari bab 2 tentang manusia ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Misman Cinta. Saya akan menjelaskan materi saya itu tentang dosa. Apa sih itu dosa? Baik. Nah, pada ayat ini dijelaskan pada Roma 3 ayat 23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal inilah membuat kita hilang dari karunia yang diberikan. Tapi kita akan lebih mendalaminya, kenapa? Bahwa Tuhan akan selalu ada walaupun kita selalu berbuat dosa. Nah, pada 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan bahwa dosa adalah segala perbuatan yang tidak bisa dihapuskan, tetapi baik dalam perkataan, perbuatan ataupun pemikiran. Nah, lalu ada yang kedua, yaitu akibat dosa. Apa sih akibat dosa ini? Nah, akibat dosa itu bisa didefinisikan sebagai 4 unsur, yaitu sebagai kematian jasmani, kematian yang kekal, dan juga kita akan hidup dalam kehampaan. Yang bagian ketiga yaitu asal mula dosa. Nah, yang seperti kita tahu, kita lahir sudah ada dosa, yang dimana dosa ini ada ketika Adam dan Hawa telah melanggar aturan yang dibuat oleh Taman Eden. Hal inilah yang membuat kita, walaupun sudah berbuat sesuatu, kita akan selalu berdosa. Lalu materi yang terakhir yaitu solusi atas dosa. Nah, walaupun kita berdosa, pasti Tuhan akan selalu ada di samping kita apapun yang terjadi. Nah, hal inilah yang membuat kita cara biar kita selamat dari itu dan mendapat karunia yang dari Dia. Nah, apa saja yang kita lakukan? Yang pertama itu melakukan pertobatan atau memuliakan nama Dia. Walaupun kita sudah melakukan itu, kita akan tetap berdosa karena itu akan hilang dari hakikat manusia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu keselamatan. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Siburian dengan NIM 101012400140. Jadi pada materi keselamatan ini, keselamatan dari kata dasar selamat, yang artinya jika didefinisikan artinya bebas. Menurut Dr. Sung Wook Chung mengatakan keselamatan adalah proses di mana seseorang dibebaskan dari penghukuman. Dan apakah manusia itu membutuhkan keselamatan atau tidak? Dan kapan manusia akan mendapatkan keselamatan? Jawabannya sudah ada di materi yang sebelumnya. Karena manusia terlahir sejak awal itu dalam keadaan berdosa. Jadi pada dasarnya manusia membutuhkan keselamatan. Dan kapan kita mendapatkan keselamatan? Itu ada pada syarat untuk menerima keselamatan. Syarat utama adalah mengaku bahwa kita berdosa. Dan apakah keselamatan datang dari usaha kita? Itu jawabannya tidak, karena ada pada Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, kepada mereka pasti tidak akan bisa binasa sampai selama-lamanya. Jadi pada dasarnya setiap manusia yang telah lahir itu sudah mendapatkan dosa dari dosa keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Dan itu harus kita terima. Kemudian kita akan melanjutkan materi berikutnya yang akan dilakukan oleh teman saya. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan bab 5, di mana bab ini tentang iman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marius Supanebaho. Saya dari Fakultas Teknik Elektro jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 10121245045. Iman itu sendiri diambil dari kata Ibrani dan Yunani yang artinya itu adalah percaya dan setia. Yang dimana secara Alkitab
secara alkitabiahnya, iman itu adalah kepercayaan kita dan kesukaan kita kepada Tuhan. Tertulis itu di Ibrani 11 ayat 1, di mana iman itu sesuatu yang kita percaya dan tidak dapat kita lihat secara langsung. Iman yang berdasar pada pengalaman itu seperti apa sih? Iman yaitu iman yang sejati dan juga muncul dari pengalaman kita, sebagaimana kita mengenalkan diri kita kepada Tuhan atau pendekatan diri kepada Tuhan, dan tidak hanya sekedar emosi ataupun ikut-ikutan. Dan iman yang menyelamatkan itu seperti apa? Iman yang menyelamatkan itu ada 3 unsurnya. Yang pertama itu notitia atau informasi yang benar, yang kedua asensus, yang dimana kita setuju akan terhadap informasi tersebut. Yang ketiga itu ada fidusia, yang dimana fidusia itu adalah percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan korelasi iman dan perbuatan adalah iman sejati disertai dengan perbuatan yang baik, dan keselamatan hanya oleh kasih karunia. Tapi iman sejati juga dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Untuk referensi Alkitab sendiri itu saya ambil dari Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan juga Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekian dari saya. Kita akan membahas bab 6, yaitu tentang pertobatan. Di sini saya akan membahas pada poin yang ini, yaitu mengapa Yesus membahas tentang pertobatan. Yesus membahas tentang pertobatan itu karena untuk memulai pelayanannya dengan mengajak orang untuk melakukan pertobat. Nah, pertobatan itu sendiri itu tentang bagaimana kita mengelola pikiran, hati, dan perasaan arah hidup seseorang. Bukan hanya sekedar tentang hal-hal bagian eksternal saja. Dalam Matius 4 ayat 17 yang mengatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ia menekankan pentingnya pertobatan bagi bangsa Yahudi, yang dimana mereka terjebak dalam tradisi agama tanpa makna. Terdapat juga beberapa jenis pertobatan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis pertobatan itu ada 4, yang dimana yang pertama pertobatan sebagai prasyarat keselamatan, pertobatan berkelanjutan, pertobatan sejati, dan juga pertobatan palsu. Oke, di sini kita akan bahas ada 2 jenis pertobatan, yang dimana ada pertobatan palsu dan juga yang sebenarnya. Yang pertama, pertobatan palsu. Pada pertobatan palsu ini, dia adalah orang yang hanya menyesali perbuatannya saja tanpa ada sesuatu dalam dirinya itu perubahan. Sedangkan pertobatan sejati adalah dia menyesali apa yang dia perbuat, memikirkan terus dan menebus kesalahan itu dengan berbuat baik seperti atau menjamarkan semua firman Allah. Selanjutnya akan dibahasan oleh teman saya. Jadi orang-orang yang mengalami pertobatan sejati akan menghasilkan buah-buah pertobatan berupa kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa hidup dalam dia akan sama seperti Yesus telah hidup. Sekian dari hasil yang kami berikan, semoga materi ini tersampaikan dan bermanfaat. Terima kasih.